Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sutini Story, sebelum kita mulai kisah ini, mari bersama-sama kita ucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang anak yang rela meninggalkan tanah kelahiran, bukan untuk mengejar mimpi pribadi, tetapi demi melunasi hutang keluarga? Pernahkah Anda mendengar kisah tentang seorang wanita biasa yang hidupnya berubah karena ketulusan dan kesetiaan, hingga akhirnya dinikahi oleh seorang sultan pemilik tambang emas di Arab Saudi? Namun takdir berkata lain, endingnya justru membuat semua orang menangis. Inilah kisah nyata yang akan mengguncang hati Anda. Simak sampai akhir, karena setiap detiknya menyimpan pesan berharga. Jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan terus dukung Sutini Story agar kisah-kisah penuh hikmah seperti ini tetap hadir untuk Anda. Langit sore itu tampak muram, seolah ikut merasakan kesedihan keluarga Siti. Gadis berusia 24 tahun itu duduk di teras rumah bambu yang sederhana, menatap jalan desa yang lengang. Di tangannya ada sebuah koper kecil berwarna coklat, yang ia beli dari pasar loak seminggu lalu. Nak, Bapak nggak mau kamu pergi sejauh itu. Kalau kamu sakit di sana, siapa yang jagain? Suara bapaknya bergetar. Tubuh pria tua itu tampak ringkih, matanya berkaca-kaca. Siti menatap wajah bapaknya, berusaha tersenyum walau hatinya teriris. Pak, hutang kita itu sudah terlalu lama menumpuk. Kalau bukan saya yang berangkat, siapa lagi? Saya sehat, saya kuat. Insya Allah saya bisa kerja di sana. Ibunya yang sejak tadi duduk di pojok ruang tamu ikut menunduk, menahan tangis. Ibu cuma takut kamu sendirian di negeri orang. Nak. Siti menggenggam tangan ibunya. Bu, saya berangkat bukan untuk bersenang-senang. Saya hanya ingin Bapak dan Ibu tidak lagi dikejar-kejar penagih hutang. Saya janji, setahun saja, hutang itu akan lunas. Esok paginya, suasana desa masih diselimuti embun ketika Siti berpamitan. Beberapa tetangga datang mengantar, sebagian memberi doa, sebagian lagi hanya memandang dengan tatapan iba. Siti naik mobil travel menuju bandara, membawa segenggam doa dan secuil keberanian. Perjalanan dari kampungnya ke Jakarta terasa panjang. Di kursi belakang mobil, Siti memandangi sawah yang hijau terbentang, rumah-rumah kayu yang perlahan menghilang dari pandangan. Entah kapan aku bisa lihat semua ini lagi, batinnya lirih. Sesampainya di bandara, ia bertemu dengan beberapa calon TKW lain. Mereka saling tersenyum, namun tatapan mata masing-masing menyimpan cerita. Salah satu di antara mereka, wanita parubaya bernama Nur, menepuk bahu Siti. Pertama kali keluar negeri ya? Tanya Nur ramah. Iya, Bu, deg-degan juga rasanya, jawab Siti jujur. Nur tersenyum simpul. Jangan takut, yang penting kerja dengan niat baik. Rezeki itu Allah yang atur. Saat pesawat mulai mengudara meninggalkan Indonesia, Siti memejamkan mata. Dalam pikirannya, ia melihat wajah bapak dan ibunya. Air mata menetes, membasahi pipinya yang pucat. Ya Allah, kuatkan aku, bisiknya. Tiba di Riyadh, udara panas langsung menyergap. Agensi penyalur tenaga kerja sudah menunggu, memanggil nama-nama TKW satu persatu. Siti dibawa bersama dua wanita lain menuju rumah majikan yang besar dan megah. Pintu gerbangnya setinggi hampir 3 meter, dengan ornamen emas yang berkilau di bawah terik matahari. Seorang wanita paruh baya, berjubah hitam dan bercadar, menyambut mereka. Ahlan, selamat datang, katanya dengan logat Arab yang berat namun ramah. Ia adalah istri majikan, dan dari raut wajahnya, Siti bisa merasakan wibawa sekaligus kehangatan. Hari-hari pertama Siti di rumah itu penuh penyesuaian. Ia belajar bahasa Arab dasar, cara mengatur jadwal kerja, hingga tata krama di meja makan. Majikan laki-lakinya jarang terlihat, tapi dari pembicaraan para pembantu senior, Siti mendengar bahwa pria itu bukan orang biasa. Dia itu pemilik tambang emas, Siti. Bisik Mariam, pembantu senior asal Filipina, saat mereka sedang membersihkan ruang tamu. Siti terdiam. Pemilik tambang emas? Ia tak pernah membayangkan akan bekerja di rumah orang yang begitu kaya. Namun, ia bertekad untuk tetap rendah hati. Aku di sini untuk bekerja, bukan untuk mengagumi kekayaan orang, batinnya. Suatu sore, saat ia sedang menata bunga di taman, seorang pria tua dengan janggut rapi berjalan menghampiri.
Sorot matanya tajam namun teduh. Kamu yang bernama Siti? Tanyanya pelan. Iya, Tuan, jawab Siti, menunduk sopan. Pria itu mengangguk, lalu tersenyum samar. Aku Sultan Khalid, pemilik rumah ini. Siti membeku sejenak, hatinya berdegup kencang. Ia hanya menunduk lagi, tak tahu harus berkata apa. Namun sejak pertemuan itu, entah mengapa, Sultan Khalid mulai sering memperhatikan Siti dari kejauhan. Dan disinilah takdir mulai berjalan. Malam pertama Siti di rumah megah itu terasa sangat panjang. Suara detak jam dinding terdengar jelas di kamar kecilnya. Di luar, angin gurun bertiup membawa aroma pasir yang asing bagi hidungnya. Ia terbaring di ranjang tipis, menatap langit-langit sambil memikirkan rumah di kampung. Bapak, Ibu, semoga kalian baik-baik saja, batinnya. Pagi hari, seorang pembantu senior bernama Maria mengetuk pintu kamarnya. Bangun, Siti. Cepat, banyak pekerjaan menunggu. Suaranya tegas namun tidak kasar. Siti langsung bangkit, mencuci muka, lalu mengenakan abaya hitam yang diberikan agensi. Tugas pertamanya adalah membersihkan ruang keluarga yang luasnya hampir seluas balai desa. Lantai marmer putih mengilap, karpet persia tebal menghiasi setiap sudut, dan lampu gantung kristal besar menggantung di tengah ruangan. Siti menunduk, memegang pel lantai, tapi hatinya sedikit gentar. Jangan sampai ada debu menempel di karpet ini. Kalau sampai majikan lihat, bisa dimarahi, bisik Mariam. Siti mengangguk, lalu bekerja sekuat tenaga. Namun di tengah-tengah pekerjaannya, seorang anak kecil berlari masuk, membawa bola. Bola itu memantul dan mengenai vas bunga besar di sudut ruangan hingga hampir jatuh. Refleks, Siti berlari menahan vas itu dengan kedua tangannya. Anak kecil itu menatapnya, lalu tertawa. Kamu cepat juga, ya? Katanya dalam bahasa Arab campur Inggris. Siti tersenyum tipis. Bahaya kalau jatuh. Nak, ucapnya pelan. Ternyata, anak itu adalah cucu dari Sultan Khalid, pemilik rumah tersebut. Sore harinya, kabar bahwa Siti menyelamatkan vas bunga kesayangan keluarga sudah sampai ke telinga sang sultan. Beberapa hari kemudian, Siti mendapat tugas tambahan, merawat istri Sultan Khalid yang sedang sakit. Wanita itu terbaring di kamar besar dengan dinding krem dan tirai sutra. Napasnya terdengar berat. Siti, tolong ambilkan air untukku, ucapnya lirih. Siti segera mengambil segelas air mineral, lalu membantu sang nyonya duduk. Pelan-pelan, Bu, minumnya sedikit saja dulu, katanya lembut. Nyonya itu memandang Siti lekat-lekat. Kamu baru di sini, tapi aku merasa nyaman denganmu. Terima kasih sudah lembut merawatku. Siti hanya tersenyum. Saya hanya menjalankan tugas, Bu. Namun, hubungan mereka semakin dekat dari hari ke hari. Siti sering diajak bercerita tentang keluarganya, tentang kampung halamannya di Cirebon, hingga tentang alasan ia menjadi TKW. Suatu malam, saat membersihkan kamar, Siti menemukan sebuah kotak kecil berisi kalung emas dan beberapa perhiasan mahal di bawah meja rias. Ia sempat terdiam, jantungnya berdetak kencang. Pikirannya langsung teringat hutang keluarganya di kampung. Namun Siti menggenggam kotak itu dan membawanya ke kamar nyonya. Bu, saya menemukan ini di bawah meja. Takutnya jatuh atau hilang. Nyonya itu terkejut. Ini perhiasan yang sangat berharga. Kamu bisa saja menyimpannya dan tidak ada yang tahu. Siti menunduk. Saya takut pada Allah, Bu. Saya datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk mengambil yang bukan hak saya. Esok paginya, tanpa Siti sadari, Sultan Khalid memanggil Mariam untuk menanyakan tentang pembantu baru itu. Benarkah dia mengembalikan perhiasan istriku? Tanyanya. Mariam mengangguk. Benar, Tuan. Dia sama sekali tidak tergoda. Bahkan wajahnya seperti takut kalau perhiasan itu hilang. Sultan Khalid terdiam lama. Matanya menerawang, seolah sedang menimbang sesuatu. Jarang sekali orang seperti itu di zaman sekarang. Gumamnya. Ujian berikutnya datang ketika seorang tamu penting keluarga Sultan berkunjung. Rumah besar itu harus tampak sempurna. Semua pembantu sibuk bekerja, dan Siti mendapat tugas menyajikan teh khas Arab. Dengan hati-hati, ia membawa nampan perak berisi gelas-gelas kecil ke ruang tamu. Namun saat melangkah, sehelai ujung karpet tersangkut di sandalnya. Nampan itu nyaris terlepas dari tangannya.
Dalam sepersekian detik, ia berhasil menyeimbangkan nampan itu, hanya satu gelas yang sedikit tumpah. Salah satu tamu melihatnya dan tersenyum kagum. Kamu punya refleks cepat, anak muda. Siti menunduk sopan. Terima kasih, Tuan. Di sudut ruangan, Sultan Khalid memperhatikan semua itu. Dalam hati, ia mulai melihat bahwa Siti bukan sekadar pembantu biasa. Sejak hari itu, Sultan Khalid lebih sering muncul di sekitar area kerja Siti. Kadang ia hanya mengamati dari jauh, kadang memberi senyum tipis. Siti merasa heran, tapi ia memilih untuk fokus pada pekerjaannya. Ia tidak tahu bahwa kejujuran dan kesetiaannya perlahan sedang membuka pintu menuju takdir yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Matahari sore di Riyadh mulai condong ke barat, memantulkan cahaya keemasan di dinding marmer rumah besar itu. Siti baru saja selesai membersihkan kamar nyonya ketika suara pintu diketuk dari luar. Siti, Tuan ingin bertemu di ruang tamu, ujar Maryam dari balik pintu. Hati Siti berdebar. Jarang sekali Sultan Khalid memanggilnya secara langsung. Dengan langkah pelan, ia menuju ruang tamu yang dipenuhi aroma gaharu. Di sana, Sultan Khalid duduk di kursi besar berukir, mengenakan tobe putih yang bersih dan imamah di kepalanya. Sorot matanya teduh namun mengandung wibawa. Duduklah, ucapnya singkat. Siti menunduk hormat lalu duduk di ujung sofa. Tangannya meremas ujung abaya yang ia kenakan. Aku mendengar tentang kejadian kotak perhiasan itu, ujar Sultan Khalid membuka percakapan. Apa yang membuatmu mengembalikannya padahal tidak ada yang melihat? Siti menelan ludah. Tuan, saya takut pada Allah. Saya datang ke sini untuk bekerja dan membantu keluarga saya melunasi hutang. Kalau saya mengambil yang bukan hak saya, berarti saya mengkhianati kepercayaan Tuan dan juga mengkhianati diri saya sendiri. Sultan Khalid menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Kata-kata itu jarang sekali kudengar dari mulut orang di zaman ini. Sejak pertemuan itu, sikap Sultan Khalid pada Siti berubah. Ia mulai sering menanyakan kabar keluarga Siti di kampung, bahkan sesekali mengirim uang tambahan untuk dikirim ke Indonesia. Siti terkejut saat menerima kabar dari ibunya. Bu, dari mana Bapak bisa bayar hutang lebih cepat? Tanya Siti lewat telepon. Iya, Nak, majikanmu itu orang baik. Dia mengirim uang untuk membantu kita. Semoga Allah membalas kebaikannya, jawab ibunya sambil terisak. Siti hanya bisa terdiam. Hatinya berterima kasih, tapi juga bingung. Ia tak pernah meminta bantuan, namun pria itu melakukannya tanpa mengharapkan balasan. Beberapa bulan berlalu. Suatu malam, saat Siti membersihkan ruang kerja Sultan Khalid, ia melihat beberapa dokumen di meja. Salah satunya adalah foto tambang emas yang luasnya seperti padang pasir, dengan kilauan logam mulia yang terlihat bahkan dari kejauhan. Indah, bukan? Suara Sultan Khalid terdengar dari pintu. Siti langsung menunduk. Maaf, Tuan, saya tidak bermaksud melihat. Sultan Khalid berjalan mendekat, tangannya memegang punggung kursi. Itu adalah salah satu tambangku. Tapi tahukah kamu, kekayaan itu tidak berarti apa-apa jika tidak ada yang bisa dipercaya untuk menjaganya. Siti mengangguk pelan. Yang terpenting adalah kepercayaan, Tuan. Pria itu menatapnya dalam-dalam. Benar. Dan aku melihat itu dalam dirimu. Hari berikutnya, kabar mengejutkan datang. Nyonya Rumah, istri Sultan Khalid, kondisinya semakin memburuk. Dokter sering datang, tapi kesehatannya terus menurun. Siti tetap setia merawatnya, menyiapkan obat, dan membacakan doa di telinganya. Suatu malam, di tengah kesakitan, nyonya itu menggenggam tangan Siti. Kalau suatu hari aku tidak ada, jaga dia, jangan biarkan dia sendirian. Dia keras kepala, tapi hatinya lembut. Air mata Siti jatuh. Jangan bicara seperti itu, Bu. Insya Allah, Ibu akan sembuh. Namun beberapa minggu kemudian, nyonya itu menghembuskan napas terakhir. Suasana rumah berubah muram. Sultan Khalid jarang bicara, lebih banyak mengurung diri di ruang kerja. Beberapa bulan setelah kepergian istrinya, pada suatu sore yang tenang, Sultan Khalid memanggil Siti. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, katanya pelan, tapi aku ingin menikahimu. Siti terkejut, tubuhnya seperti membeku. Tuan, saya hanya pembantu miskin. Lagi pula, saya kesini hanya untuk bekerja,
bukan mencari suami. Sultan Khalid tersenyum tipis. Kadang Allah menulis takdir yang tak kita duga. Aku tidak peduli asal-usulmu. Yang aku lihat adalah hatimu. Siti menunduk. Kata-kata itu menimbulkan gelombang besar di hatinya. Antara rasa syukur, ragu, dan takut akan omongan orang. Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang, memandangi jendela yang menampakkan langit gurun bertabur bintang. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apakah aku pantas? Bagaimana dengan keluargaku di kampung? Apa ini ujian atau anugerah? Ia tahu, kejujurannya telah membawa dirinya pada titik ini. Sebuah persimpangan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Udara gurun malam itu dingin menusuk. Siti duduk di tepi ranjangnya, menatap dinding kamar kosong tanpa hiasan. Ucapan Sultan Khalid sore tadi terus bergema di telinganya. Aku ingin menikahimu. Ia memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Pikirannya berlarian tak karuan. Kenapa aku? Bukankah masih banyak wanita terhormat yang pantas berdampingan dengan seorang sultan? Batinnya bergolak. Keesokan paginya, ia memberanikan diri menemui Sultan Khalid di ruang kerja. Pria itu sedang menatap lembaran dokumen, namun segera meletakkannya saat melihat Siti datang. Tuan, maaf kalau saya bicara terus terang, saya rasa saya tidak pantas menerima lamaran itu, ucap Siti dengan suara lirih. Sultan Khalid mengangguk pelan, seolah sudah menduga. Kenapa? Tanyanya tenang. Siti menunduk, jemarinya saling menggenggam. Saya ini hanya anak petani miskin dari kampung. Saya bekerja ke sini demi membayar hutang bapak saya. Kalau saya menerima lamaran ini, orang-orang mungkin akan berpikir saya memanfaatkan kebaikan tuan. Senyum tipis muncul di wajah Sultan Khalid. Siti, orang akan selalu berbicara, baik atau buruk. Tapi yang tahu isi hati kita hanyalah kita sendiri dan Allah. Beberapa hari berikutnya, Siti mencoba menghindari tatapan Sultan Khalid. Ia tetap bekerja seperti biasa, membersihkan kamar, menyiapkan teh, merawat taman. Namun setiap kali tanpa sengaja berpapasan, tatapan mata pria itu membuatnya goyah. Ada ketulusan di sana, namun juga kesepian yang dalam. Suatu malam, Maria mendekatinya di dapur. Siti, aku tahu kamu bingung. Tapi Tuan Khalid itu pria baik. Dia tidak seperti kebanyakan orang kaya yang memandang rendah pembantu. Siti menarik napas panjang. Aku tahu, Mariam, tapi aku takut. Aku tidak ingin kehilangan harga diriku di mata keluargaku sendiri. Mariam menatapnya serius. Kadang, harga diri justru kita jaga dengan menerima takdir yang Allah titipkan, bukan dengan menolaknya. Beberapa minggu kemudian, Sultan Khalid memanggil Siti lagi. Kali ini bukan di ruang kerja, melainkan di taman belakang, saat senja menutup langit dengan warna jingga. Aku tidak akan memaksamu, Siti, ucapnya pelan. Tapi aku ingin kau tahu alasanku. Aku hidup bergelimang harta, namun hatiku kosong. Saat melihatmu merawat istriku tanpa pamrih, jujur saat menemukan perhiasan, dan tetap rendah hati meski sudah kukirim uang ke keluargamu, aku merasa kau berbeda. Siti menahan napas. Kata-kata itu menghunjam hatinya. Kalau kau mau, kita bisa menikah dengan sederhana. Tanpa pesta besar, tanpa sorotan media. Aku hanya ingin kau berada di sisiku, lanjut Sultan Khalid. Siti menggigit bibir. Air matanya hampir jatuh. Namun ia menahan. Tuan, beri saya waktu. Saya ingin sholat istikharah. Kalau ini baik menurut Allah, saya akan terima. Malam itu, di kamar kecilnya, Siti bersujud lama sekali. Air matanya membasahi sajadah. Ya Allah, jika ini jalan yang engkau ridhau, lapangkan hatiku. Jika ini ujian, kuatkan aku. Esoknya, ia menelepon ibunya di kampung. Suara sang ibu terdengar terkejut namun penuh doa. Nak, kalau dia orang baik dan bisa membimbingmu, ibu setuju. Asal kamu bahagia. Mendengar itu, hati Siti bergetar. Keesokan harinya, ia menemui Sultan Khalid di ruang kerja. Tuan, kalau Tuan masih menginginkan saya bersedia, ucapnya dengan suara pelan. Mata Sultan Khalid memancarkan kebahagiaan yang jarang terlihat. Terima kasih, Siti. Mulai hari ini, hidupmu akan berubah. Tapi satu hal,
Aku berjanji akan selalu menjaga kehormatanmu. Mereka sepakat menikah secara sederhana di rumah itu, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa sahabat. Namun jauh di lubuk hati Siti, masih ada rasa takut. Takut akan perubahan besar yang menantinya, takut akan apa yang akan dikatakan dunia, dan takut kalau kebahagiaan ini hanya sementara. Ia tidak tahu bahwa takdir akan membawanya pada kebahagiaan singkat, yang berujung pada perpisahan paling menyakitkan. Hari pernikahan itu tiba dengan suasana yang tak pernah Siti bayangkan sebelumnya. Meski Sultan Khalid adalah pemilik tambang emas yang disegani, ia memilih upacara sederhana. Tidak ada pesta besar, tidak ada kamera media. Hanya keluarga inti, beberapa kerabat dekat, dan para pembantu rumah yang ikut menyaksikan. Siti duduk di ruangan berhias bunga mawar putih, mengenakan gaun panjang sederhana berwarna krem. Tangannya dingin, jantungnya berdebar kencang. Di depannya, Sultan Khalid berdiri dengan tobe putih dan imamah, wajahnya penuh wibawa namun tersenyum menenangkan. Ijab kabul sudah sah, Siti, bisik Maryam sambil memegang bahunya. Sekarang kamu bukan lagi pembantu di rumah ini, tapi nyonya besar. Siti hanya tersenyum tipis. Kata-kata itu seperti asing di telinganya. Ia masih merasa dirinya adalah gadis kampung yang berangkat ke Arab demi membayar hutang bapaknya. Hari-hari setelah pernikahan terasa penuh penyesuaian. Sultan Khalid berusaha membuat Siti nyaman. Ia tak pernah membiarkan Siti bekerja seperti dulu. Sekarang tugasmu hanya satu, katanya suatu sore, menemaniku dan menjaga rumah ini seperti rumahmu sendiri. Awalnya Siti canggung. Ia duduk di meja makan yang dipenuhi hidangan mewah, merasa tak pantas. Tuan, saya terbiasa makan sederhana. Ini terlalu berlebihan. Sultan Khalid tersenyum. Kalau begitu, kita makan seperti yang kamu mau. Kekayaan ini bukan untuk memanjakan lidah, tapi untuk bersyukur atas nikmat yang Allah beri. Siti mulai belajar mendampingi Sultan Khalid dalam berbagai acara keluarga dan pertemuan penting. Ia melihat betapa disegani pria itu di kalangan pebisnis dan pejabat. Namun di balik wibawanya, Siti merasakan ada kesepian yang selalu menyelimuti suaminya. Suatu malam, saat mereka duduk di taman belakang, Sultan Khalid menatap langit penuh bintang. Siti, aku jarang menceritakan hal ini kepada orang lain. Tapi hidupku ini, sepi. Sejak istriku meninggal, aku seperti kehilangan arah. Sampai akhirnya aku bertemu kamu. Siti menunduk, merasakan beban kata-kata itu. Saya tidak pernah berniat menggantikan posisi beliau, Tuan. Saya hanya ingin menjadi istri yang baik untuk Tuan. Dan itu sudah lebih dari cukup, jawab Sultan Khalid lembut. Namun kebahagiaan itu tidak sepenuhnya tenang. Ada bisik-bisik dari sebagian kerabat jauh yang memandang pernikahan mereka dengan sinis. Pembantu kampung jadi nyonya besar, kata salah satu dari mereka yang tak sengaja terdengar oleh Siti saat ia lewat. Siti mencoba mengabaikannya, tapi di dalam hati ia merasa tertusuk. Malamnya, ia bercerita pada Sultan Khalid. Saya takut, Tuan, omongan mereka itu akan membuat Tuan malu. Sultan Khalid menggenggam tangannya. Biarkan saja. Yang penting aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Kita tidak hidup untuk membahagiakan semua orang, Siti. Kita hanya perlu hidup sesuai dengan yang Allah ridha. Di tengah adaptasi itu, Siti mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Kadang, Sultan Khalid terlihat pucat dan lemas, terutama saat malam tiba. Namun setiap kali ditanya, ia selalu menjawab, hanya lelah, tidak perlu khawatir. Suatu hari, saat Siti masuk ruang kerja, ia menemukan obat-obatan yang tersusun rapi di meja. Botol-botol itu berlabel bahasa Arab. Dan dari simbol yang ia kenali, itu adalah obat untuk penyakit serius. Siti memandang suaminya yang baru masuk ruangan. Tuan, ini obat untuk siapa? Sultan Khalid tersenyum samar. Untuk orang yang keras kepala dan tidak mau mengakui bahwa dirinya sedang sakit, ucapnya sambil menatap Siti dalam. Siti terdiam. Hatinya berdebar tak nyaman. Ada rahasia yang belum ia ketahui. Sejak malam itu, Siti mulai merasa pernikahannya seperti berjalan di antara kebahagiaan dan kecemasan. Ia mencintai suaminya dengan tulus, namun firasatnya mengatakan bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat, sesuatu yang mungkin akan menguji kekuatan hatinya. Beberapa minggu setelah pernikahan, Siti mulai semakin yakin bahwa ada yang disembunyikan oleh suaminya. Sultan Khalid,
yang biasanya penuh wibawa dan kuat, kini sering terlihat pucat, napasnya sesak, dan kadang terhuyung saat berdiri. Suatu malam, ketika Siti hendak membawakan teh ke ruang kerja, ia mendengar suara batuk keras dari balik pintu. Bunyi batuk itu berat, disertai suara napas tersengal. Pintu sedikit terbuka, dan Siti melihat Sultan Khalid duduk di kursi sambil memegang dadanya. "Tuan, apa Tuan baik-baik saja?" Siti langsung masuk, meletakkan nampan teh di meja. Pria itu tersenyum tipis, meski keringat membasahi dahinya. "Aku baik-baik saja, Siti. Hanya lelah." Siti menggeleng pelan. "Saya tahu ini bukan hanya lelah. Tuan menyembunyikan sesuatu dari saya." Sultan Khalid terdiam lama. Akhirnya ia menarik napas panjang. "Aku sudah lama sakit. Dokter mengatakan ini penyakit yang perlahan menggerogoti paru-paruku." Air mata Siti langsung menetes. "Kenapa Tuan tidak bilang dari awal?" "Aku tidak ingin kau menikah denganku karena kasihan. Aku ingin kau menerima aku sebagai suamimu, bukan sebagai beban," jawabnya dengan suara parau. Sejak malam itu, Siti tidak lagi membiarkan Sultan Khalid beraktivitas terlalu berat. Ia menyiapkan makanan sehat, mengatur jam istirahat, bahkan membacakan doa sebelum tidur. Namun kondisi suaminya semakin hari semakin menurun. Kadang, di tengah malam, Siti terbangun karena mendengar suaminya batuk sampai sulit bernapas. Ia akan duduk di tepi ranjang, memegang tangannya, dan berbisik, "Tuan, istirahatlah. Saya di sini." Suatu pagi, dokter keluarga datang memeriksa. Di ruang tamu, suara dokter terdengar sayup dari balik pintu. "Khalid, kau harus lebih banyak istirahat. Kondisimu melemah lebih cepat dari yang kami prediksi." Siti, yang berdiri di dekat pintu, merasakan lututnya lemas. Ia tahu waktu yang dimilikinya bersama sang suami mungkin tidak panjang. Meski begitu, Sultan Khalid tetap berusaha memberi kebahagiaan pada Siti. Suatu sore, ia mengajaknya ke tambang emas miliknya. Dari atas bukit kecil, mereka memandang hamparan tanah yang berkilau di bawah sinar matahari. "Semua ini suatu hari akan menjadi milikmu," ucap Sultan Khalid. Siti menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tuan, saya tidak menginginkan ini. Saya hanya ingin Tuan sembuh." Sultan Khalid menggeleng. "Kita semua akan kembali pada Allah pada waktunya. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kau telah memberiku kebahagiaan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya." Malam itu, Siti duduk di samping ranjang sambil memandangi wajah suaminya yang tertidur lemah. Ia mengusap dahi Sultan Khalid pelan, berbisik dalam hati, "Ya Allah, jangan ambil dia terlalu cepat." Namun di lubuk hatinya, Siti mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, meski ia tidak tahu kapan itu akan datang. Firasatnya semakin kuat, bahwa hari-hari bahagia ini sedang dihitung mundur. Dan ketika waktunya tiba, ia harus siap, walau hatinya akan hancur. Malam itu langit riat kelam. Angin gurun bertiup kencang, menampar-nampar tirai jendela kamar. Siti terjaga dari tidurnya karena mendengar suara batuk keras dari sisi ranjang. Ia segera menoleh, dan melihat Sultan Khalid duduk terbungkuk, tangannya memegang dada, napasnya tersengal. "Tuan, istighfar, tarik napas pelan-pelan," ucap Siti panik sambil menopang tubuh suaminya. Sultan Khalid mencoba tersenyum, meski wajahnya pucat pasi. "Aku hanya ingin melihat wajahmu malam ini." Air mata Siti langsung mengalir. "Jangan bicara seperti itu, Tuan. Tuan akan sembuh. Saya akan terus di sini merawat Tuan." Sultan Khalid menggenggam tangan Siti erat-erat, seolah takut melepaskannya. "Siti, terima kasih sudah mau menjadi istriku. Kau mengajarkan aku arti ketulusan, arti cinta tanpa pamrih. Aku menyesal tidak bertemu denganmu lebih awal." "Tuan, jangan bilang begitu. Saya mohon, Tuan istirahat." Siti berusaha menahan tangis, tapi suaranya pecah. Tiba-tiba napas Sultan Khalid semakin berat. Siti berteriak memanggil Maryam dan pengawal untuk memanggil dokter. Dalam hitungan menit, dokter berlari masuk membawa tas medis. Namun pandangan matanya langsung berubah sendu saat melihat kondisi sang sultan. "Dia sudah terlalu lemah," bisik dokter kepada Maryam. Siti berlutut di sisi ranjang, mengguncang tangan suaminya. "Tuan, saya di sini. Tolong buka mata Tuan, lihat saya."
Sultan Khalid membuka matanya perlahan. Senyum samar muncul di bibirnya. Aku akan menunggumu di surga, Siti. Genggaman tangannya melemah, lalu terlepas begitu saja. Tubuhnya terkulai, matanya terpejam. Tua Aan, jerit Siti, memeluk tubuh suaminya yang sudah tak bernyawa. Tangisnya pecah, menggema di seluruh ruangan. Berhari-hari setelah itu, suasana rumah diliputi duka. Para pelayan menangis, keluarga besar datang memberi penghormatan terakhir. Jenazah Sultan Khalid dimakamkan dengan upacara kehormatan, disaksikan ratusan orang yang menghormatinya semasa hidup. Siti berdiri di tepi makam, mengenakan abaya hitam dan cadar tipis, matanya sembab. Ia menatap pusara yang masih basah sambil berbisik. Tuan, terima kasih telah mencintaiku. Semoga Allah memelukmu dalam rahmatnya. Beberapa minggu kemudian, Siti memutuskan pulang ke Indonesia. Ia membawa kenangan, doa, dan pesan terakhir suaminya. Saat melewati jalan desa yang dulu ia tinggalkan, tetangga-tetangga menatapnya dengan takjub. Mereka melihatnya bukan sebagai mantan TKW atau istri sultan, tetapi sebagai wanita yang telah menjalani kisah cinta luar biasa, meski harus berakhir dalam duka. Siti menatap langit sore di kampungnya, tersenyum getir. Tuan, saya sudah pulang. Tapi hati saya masih di sana, bersamamu. Cerita ini berakhir dengan air mata yang tak tertahan, meninggalkan pelajaran bahwa ketulusan, kesetiaan, dan cinta sejati kadang hanya hadir sebentar, namun meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang. Sahabat Sutini Story yang dirahmati Allah. Kisah yang baru saja kita dengar bukan sekadar cerita tentang seorang TKW yang dinikahi Sultan kaya raya. Ini adalah kisah tentang ketulusan, pengorbanan, dan takdir yang tak terduga. Dari perjalanan Siti, kita bisa mengambil banyak pelajaran yang sangat berharga untuk kehidupan kita. Pertama, ketulusan hati adalah harta yang tak ternilai. Siti datang ke Arab bukan untuk mencari kemewahan, bukan pula untuk mendapatkan status tinggi. Tujuannya sederhana, membantu keluarganya membayar hutang. Namun, justru ketulusannya dalam bekerja dan kejujurannya saat mengembalikan perhiasan majikanlah yang membuka jalan menuju takdir yang luar biasa. Dari sini kita belajar bahwa niat baik yang tulus, sekecil apapun, akan selalu mendapatkan balasan yang indah dari Allah, meski mungkin lewat jalan yang tak kita sangka. Kedua, kesetiaan dan rasa hormat akan membentuk kepercayaan yang dalam. Siti tidak hanya bekerja, tetapi ia merawat istri majikannya seperti keluarga sendiri, menaruh rasa hormat pada orang yang mempercayainya, dan tidak tergoda oleh harta. Kepercayaan itu adalah alasan Sultan Khalid berani menyerahkan hatinya. Pelajaran ini mengingatkan kita, bahwa hubungan apapun, baik keluarga, persahabatan, atau pekerjaan, akan kuat jika dibangun dengan kepercayaan dan rasa hormat. Ketiga, cinta sejati tidak memandang harta atau status. Sultan Khalid bisa saja memilih wanita bangsawan atau pengusaha kaya, namun ia justru memilih Siti, seorang gadis kampung, karena melihat keindahan hatinya. Hal ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati melihat pada hati, bukan pada apa yang melekat di luar diri kita. Keempat, takdir seringkali hadir dalam bentuk yang tak terduga. Siti tidak pernah membayangkan akan menikah dengan seorang sultan, apalagi menjadi nyonya besar di istana mewah. Begitu pula, ia tak pernah menyangka pernikahan itu akan berakhir dalam waktu singkat karena takdir Allah. Hidup ini penuh kejutan. Kadang kita mendapat hal yang kita inginkan. Kadang kita diberi hal yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalaninya dengan ikhlas. Kelima, cinta sejati sering diuji dengan perpisahan. Siti merasakan kebahagiaan yang tulus bersama Sultan Khalid. Namun kebahagiaan itu diuji dengan sakit dan kematian. Meski menyakitkan, Siti menerima takdir itu dengan lapang dada, menyimpan kenangan suaminya sebagai bagian dari hidupnya. Ini mengajarkan kita bahwa mencintai berarti siap menerima segala kemungkinan, termasuk kehilangan. Keenam, doa adalah teman setia dalam setiap langkah hidup. Di setiap pergulatan hatinya, Siti selalu berdoa, memohon petunjuk pada Allah. Saat menerima lamaran, ia sholat istikharah. Saat menghadapi ketakutan, ia memohon kekuatan. Dan saat kehilangan, ia mengirimkan doa. Kita pun diingatkan bahwa doa adalah penopang yang tak boleh kita lepaskan dalam setiap perjalanan hidup. Ketujuh, harta bukanlah segalanya, tapi hati yang tulus adalah segalanya.
Meski Sultan Khalid memiliki tambang emas yang luas, kekayaan itu tak berarti apa-apa baginya tanpa orang yang tulus di sisinya. Cinta dan ketulusan Siti membuat kekayaannya menjadi bermakna. Ini adalah pesan bagi kita semua bahwa uang dan harta hanya akan menjadi benda mati tanpa hati yang tulus untuk menikmatinya bersama. Sahabat Sutini Story. Kisah ini mungkin sudah berakhir, tapi pesannya akan selalu hidup. Semoga kita bisa belajar menjadi pribadi yang jujur, setia, dan ikhlas dalam menerima takdir. Karena pada akhirnya, yang kita bawa pulang bukanlah harta atau kemewahan, melainkan amal, doa, dan hati yang bersih. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu menjaga hati, menghargai kepercayaan, dan siap menerima setiap takdirnya dengan penuh kerelaan. Sahabat Sutini Story yang dirahmati Allah, kisah yang kita dengar barusan bukan hanya menyentuh hati, tapi juga penuh dengan hal-hal positif yang bisa kita jadikan pelajaran dalam hidup. Mari kita renungkan bersama, apa saja nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalam perjalanan hidup Siti dan Sultan Khalid. 1. Ketulusan yang membawa keberkahan. Siti tidak datang ke Arab untuk mencari kemewahan, melainkan untuk melunasi hutang bapaknya. Ia berangkat dengan niat membantu keluarga, tanpa niat tersembunyi. Inilah yang menjadi kekuatan besar dalam hidupnya. Ketulusan hati seperti ini seringkali membuka pintu rezeki yang tak terduga. Allah melihat niat, dan ketika niat itu murni, maka jalan-jalan kebaikan akan dibukakan. 2. Kejujuran yang menjadi pondasi kepercayaan. Saat menemukan perhiasan mahal, Siti memilih mengembalikannya, meski tidak ada yang melihat. Inilah salah satu sikap yang jarang ditemukan di zaman sekarang. Kejujuran bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tapi juga membuat orang lain menaruh kepercayaan yang mendalam. Dalam kasus Siti, kejujurannya inilah yang membuat Sultan Khalid melihat nilai sejati dalam dirinya. 3. Kesabaran dalam menghadapi ujian. Bekerja di negeri orang bukan hal mudah. Siti harus beradaptasi dengan budaya, bahasa, dan aturan baru yang ketat. Namun ia menjalaninya dengan sabar. Kesabaran ini bukan hanya membuat pekerjaannya lancar, tapi juga menjaga kehormatannya. Kesabaran adalah salah satu kunci keberhasilan dalam hidup, apalagi di tempat yang asing. 4. Rasa hormat kepada orang lain. Siti memperlakukan majikannya, bahkan istri majikan yang sakit, dengan penuh hormat. Ia tidak membedakan apakah itu orang kaya atau miskin. Menghormati orang lain adalah sifat mulia yang akan selalu meninggalkan kesan positif di hati siapapun yang kita temui. 5. Cinta yang melihat hati, bukan status. Sultan Khalid adalah contoh bahwa cinta sejati tidak mengenal batas status sosial. Ia melihat keindahan hati Siti, bukan hanya latar belakang atau penampilannya. Hal positif yang bisa kita ambil adalah bahwa hubungan yang tulus akan bertahan lebih lama daripada hubungan yang hanya didasari penampilan atau harta. 6. Keikhlasan menerima takdir. Ketika mengetahui penyakit Sultan Khalid, Siti tidak pergi meninggalkannya. Sebaliknya, ia tetap setia merawat sang suami hingga akhir hayat. Keikhlasan ini adalah bukti cinta yang sebenarnya, tidak hanya hadir di saat senang, tapi juga di saat sulit dan berduka. 7. Doa sebagai penguat dalam setiap langkah. Dalam semua keputusan besar, Siti selalu memohon petunjuk Allah lewat doa dan sholat istikharah. Hal ini mengingatkan kita bahwa sehebat apapun rencana manusia, tetap Allah yang menentukan. Doa adalah bekal paling penting dalam setiap langkah kita. 8. Memberi tanpa pamrih. Sultan Khalid membantu melunasi hutang keluarga Siti tanpa pernah memintanya. Ia memberi karena tulus, bukan untuk mengikat atau memaksa. Dari sini kita belajar, memberi yang terbaik adalah memberi tanpa mengharapkan imbalan. 9. Menghadapi pandangan negatif dengan bijak. Meski ada kerabat yang meremehkan pernikahan mereka, Siti dan Sultan Khalid memilih untuk tidak mempedulikannya. Mereka fokus pada kebahagiaan yang mereka miliki, bukan pada komentar orang. Hal positif yang bisa kita ambil adalah bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan memikirkan penilaian orang yang tidak mengenal kita dengan baik. 10. Meninggalkan warisan hati, bukan hanya harta. Sultan Khalid memang meninggalkan tambang emas dan kekayaan, tetapi warisan terbesar yang ia tinggalkan untuk Siti adalah kenangan tentang cinta yang tulus. Harta bisa habis, tetapi kenangan dan nilai-nilai kebaikan akan hidup selamanya. Sahabat Sutini Story. Dari semua hal positif ini, kita diingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang mencari rezeki, status, atau kekayaan. Hidup adalah tentang bagaimana kita menjaga hati tetap bersih,
memperlakukan orang lain dengan hormat, dan menerima setiap takdir Allah dengan lapang dada. Semoga kita semua bisa meneladani ketulusan Siti, kebijaksanaan Sultan Khalid, dan menjadikan kisah ini sebagai cermin untuk hidup kita. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukanlah pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi pada seberapa dalam kita mencintai dan memberi dengan tulus.